Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. baik pemirsa, setelah minggu kemarin kita membahas berkaitan dengan dugaan banyaknya kebocoran mengenai PAD di Kabupaten Pesawaran. Mungkin di minggu ini kita mau lebih memperdalam bersama Bang Tanjung selaku Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran dan juga Bung Roni selaku Ketua Vokal Forum Komunikasi Anak Lampung. Selamat siang Bang Tanjung. Siang. Selamat siang Bang Roni, Bung Roni ya. Ke Bang Tanjung langsung nih. Kemarin kita sudah banyak membahas Bang. Ya. Ini mungkin ada titik-titik berat ataupun poin-poin yang sudah lebih diperdalam oleh Bang Tanjung. Mungkin bisa disampaikan Bang melalui podcast Angkat Bicara di segmen ini Bang. Ya. Jadi mungkin saya sedikit aja nih, karena yang begadangan nelaah ini Bung Roni ini. Wih, luar biasa. Demi Pesawaran. Ya, demi Pesawaran. Jadi memang cukup mengejutkan ya. Kemarin kita baru menduga bahwa akan banyak kebocoran-kebocoran di beberapa sidang. Ini rupanya semua bocor, bukan bocor lagi nih. Terjadi kebocoran jempol di sana sini, ya kan? Iya, Artinya semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin mengerikan. Dan kemarin juga ada satu hal yang membahagiakan juga. Apa itu? Jadi selepas kita podcast, beberapa jam kemudian ini naik, ada salah satu anggota dewan, mantan anggota dewan yang dulunya juga melakukan pansus tentang APBD, telepon saya. Oh, langsung. Langsung. Apa tanggapan beliau? Dan dia bahagia, senang ya dengan adanya kita menyikapi ini. Kemudian dia memberikan kisi-kisi, Bang, coba kamu pelajari ini. Ya kan, masalah tower komunikasi, ya kan, tower-tower yang ada. BTS ya. Di pasar itu Bang, jangan lossnya aja yang lu hitung katanya. Yang amben, yang emper itu semua diambil tuh katanya. Oh, artinya itu ada retribusinya ada juga. Juga rupanya. Ya kan? Nah, kemudian Bang, lu hitung sekarang minimarket yang ada di Pesawaran ini. Itu ada juga, walaupun kelihatannya gratis, tapi itu sudah dibayarkan oleh perusahaan. Artinya sudah ada retribusi yang masuk ke situ. Dan pada saat kalau nggak salah sekitar 400.000. Nah, saya mulailah hitung-hitung kemarin kan. Di tataan aja 21 ya kan, ada 21. Lari lagi swalayan kecil lah ya. Kalau yang tenar ya Indomaret, Alfamart. Iya. Boleh kan nyebut merek nggak apa-apa ya? Sepertinya nggak apa-apa karena ini memang untuk keterbukaan informasi Bang ya. Nah, kita hitung-hitung itu sekitar kurang lebih 60 lah. Di Kabupaten Pesawaran ini yang Indomaret, Alfamart aja nih. Belum yang kayak MM yang ini ya kan, banyak lagi. Nah, kalau 400.000 ya kan per bulannya kalikan 1 tahun itu hampir 5 juta. 5 juta kurang 200.000 ya kan? Iya, benar. 48 ya kan? Lah kalau satu titik itu ya. Satu titik. Kalau kali 60 iya. Ya kan? Artinya sudah banyak. Nah, yang disebut Mas Roni di seluruh parkir itu yang 200 sekian itu udah ketutup itu. Dari itu saja. Udah ketutup itu udah ketutup. Nah, ini bukan bocor itu kan. Artinya sangat luar biasa. Begitu pun sama, ya kan? Dengan yang lain-lainnya setelah kita artinya apa kita telusuri memang sangat ini. Nah, mungkin saya kemarin juga komunikasi lagi dengan beliau. Kalau memang segmen ketiga mau saya undang. Tapi tamu itu enggak ini dianya ya. Karena dia ini. Tapi dia bersemangat. Dia senang karena kata dia yaitu tadi, Bang, dengan target yang ada, ya sebenarnya itu masih bisa untuk ditingkatkan menjadi 100%. Nah, yang aneh yaitu tadi, targetnya sangat minim, hasilnya pun lebih minim lagi kata dia. Kemarin dibahas juga nih sama wakil ketua dewan ya kan, yang katanya target pajak hotel ya, itu 5 miliar per tahun. Itu kecil itu Bang seharusnya. Itu kecil sebenarnya. Yang lebih mengagetkan lagi hasilnya ya enggak? Cuma 120 sekian. 120 juta sekian. Artinya jauh dari tahun 2024. Marriott udah ada loh waktu itu. Walaupun baru setengah jalan berjalan. Tapi itu hotel bintang 5. Ya kan? Apalagi di masa awal, masa-masa promosi saya kira rame-ramenya ya kan. Budak-budaknya. Mungkin pesan via aplikasi aja juga nggak bisa. Susah ya kan. Nah, inilah sebenarnya ya sebenarnya kita berharap ya pansus itu tadi DPR dibentuk itu tidak hanya ya bagus memang niatnya untuk meningkatkan PAD di tahun depan. Tapi yang di belakang ini juga harus dibenahi. Ya kan? Tidak perlu kita laporkan ini gitu kan. Kita kawal bareng-bareng kita lapor supaya tidak ada lagi orang-orang berani bermain di
ke depannya. Baik. Mungkin dari saya pembukaannya kayak gitu. Siap. Nah, ini coba hasil Bung Roni begadangan tuh apa coba. Iya. Nanti, tapi sebelum ke Bung Roni, Ya. saya ada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran yang mungkin nanti akan kita tampilkan sebagai bahan referensi pembanding. Oh iya. Bung Roni, artinya apa yang kita sampaikan ini berdasarkan data yang memang Data sudah yang kita sudah gali. kita dapat. Baik, pemirsa, berikut kita tampilkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran. Berikut ini adalah rangkuman data mengenai pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pesawaran berdasarkan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pesawaran untuk tahun 2023 dan 2024. Namun, jika kita bandingkan antara tahun 2023 dan 2024, nyaris tidak ada peningkatan signifikan dalam total PAD. Kondisi ini menandakan bahwa masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum optimal masuk dalam PAD. Salah satu objek retribusi yang memiliki potensi besar adalah sektor menara telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat 141 titik menara BTS di Kabupaten Pesawaran. Angka ini meningkat menjadi 160 titik pada tahun 2024. Dengan jumlah yang terus bertambah, retribusi dari perusahaan penyelenggara BTS seharusnya menjadi sumber penerimaan daerah yang besar dan berkelanjutan. Selain itu, sektor perparkiran juga menyimpan potensi besar. Tercatat ada sekitar 50 minimarket atau swalayan di wilayah Kabupaten Pesawaran. Jika setiap lokasi tersebut dikelola secara resmi dan dikenai retribusi parkir yang masuk ke kas daerah, maka potensi PAD bisa bertambah signifikan. Namun pada kenyataannya, arus retribusi parkir ini belum jelas kemana arahnya. Pertanyaannya, apakah sudah benar-benar masuk ke PAD, atau justru hilang di tengah jalan? Ironisnya, situasi ini terjadi di tengah penurunan kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan data dari Sistem Neraca Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran pada tahun 2024 hanya mencapai 3,90%, mengalami penurunan sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun 2023. Angka ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Mengelola potensi PAD dari sektor-sektor strategis seperti menara telekomunikasi dan perparkiran bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberpihakan terhadap transparansi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kali ini kita ke Bung Roni. Bung Roni, kira-kira apa sih hasil dari temuan teman-teman di vokal? Karena Bung Roni ini kan sepak terjangnya dari dulu di vokal nih. Ya, jadi apa yang menjadi temuan dari berkaitan dengan PAD yang sebelumnya di minggu kemarin kita sudah bahas di segmen pertama, segmen satunya. Ini segmen keduanya lebih kita dalami. Silakan Bung Roni. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Madin. Iya. Sebelumnya izin Ketua AMP Bang Tanjung. Sebelum kita urai terkait persoalan APBD 2023-2024, perlu kita ingatkan bahwa pembicaraan kita hari ini berdasarkan sekurang-kurangnya 3 aturan, Bang. Apa itu sih? Pertama, itu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu dalam pasal mengatur partisipasi masyarakat dalam pengawasan dalam pemerintah daerah. Kemudian dasar kedua itu terkait Perda nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi. Yang ketiga itu terkait Perbup 29 tahun 2023 terkait penjabaran anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. Oke. Dari beberapa persoalan di tahun anggaran 2023-2024 itu sebenarnya persoalannya relatif sama, Bang. Karena dia persoalannya relatif sama, kemudian dugaan kebocoran, kemudian modus operandinya, dugaan pelakunya itu relatif sama. Jadi kita ambil contoh itu PAD di tahun 2023. Di tahun 2000, fokus di 2023. Fokus di 2023. Oke, baik. Karena relatif sama, Bang ya. Jadi anggap saja di tahun 2024 kalaupun ada perubahan itu tidak signifikan kira-kira gitu. Jadi di tahun 2023 semalam suntuk benar kata Bang Tanjung itu saya begadang. Habis kopi berapa ini? Iya, karena kalau kopi nggak banyak sih Bang, 2 gelas. Tapi rokoknya? Iya, kita bayangkan aja gini Bang, untuk ukuran dokumen setebal ini itu digodok kurang lebih 40 sekian dewan. Benar. Ya kan?
untuk sekian banyak dinas atau badan OPD di Kabupaten Pesawaran. Artinya setiap 1 tahun anggaran Nah, iya. dibahas Untuk kurang lebih 40 anggota dewan, anggota dewan. untuk kurang lebih berapa puluh lah ya OPD di Kabupaten Pesawaran. dalam LKPJ Bupati. Iya, itu harus saya matengin dalam 1 malam. Wih, Jadi mantap. mohon maklum juga ya, Bang. Iya, baik. Nah, jadi terkait APBD sekali lagi Bang, saya ulang, kita konsentrasi di anggaran pendapatan belanja itu konsentrasinya ke masalah pendapatan, Bang. Kalau soal belanja itu pinterlah Pemda lah belanjain ya, Bang ya. Iya. Ya Kita- udah ada uangnya kan, Nah, yang artinya belanjainnya itu, lah Bang. ya. Kalau dia pendapatan belanja, kita perlu rinci persoalannya pada penghasilan asli daerah, PAD-nya. PAD-nya. Di tahun 2023 ini by data ya, Bang. Makanya saya izin agak sedikit baca oret-oretan karena nggak saya apa-apa. orangnya lupa, Bang Tanjung. Jadi berdasarkan data yang saya simak di tahun 2023 sekali lagi berdasarkan LKPJ ya, LKPJ di tahun 2023 itu target PAD itu 165 miliar. Sekali lagi Bang, target itu 165 miliar. Namun faktanya realisasi capaian target itu hanya 88 miliar. Iya. Setengahnya kurang lebih lah. Setengah kurang lebih. Dari 165 miliar atau realisasi 88 miliar itu disumbang dari beberapa item PAD, Bang. PAD ini kan termasuk di dalamnya pajak, retribusi, dan lain-lain. Iya, benar. Saya konsentrasi di satu item yaitu masalah retribusi, Bang. Iya. Di LKPJ, ini berdasarkan LKPJ, Bang. Di LKPJ tahun 2023, retribusi itu target 7,1 miliar. 7,1 miliar. Target, Bang. Target, iya. Retribusi aja. Retribusi. Namun, lagi-lagi, persoalannya pada capaian. Capaian retribusi di tahun anggaran 2023 itu hanya sebesar 3,8 miliar. Setengahnya juga. Setengahnya. Atau 53%. Iya. Kurang lebih. Setengah lebih 3%. Bang. Iya. Dari 3 miliar, sekali lagi Bang, ini bukan berdasarkan Perbub, karena Perbub itu ada rincian target, ya, cuma tidak ada rincian capaian. Artinya? Ya, artinya disebutkan targetnya 7 miliar, kalaupun dia capai hanya 3 miliar, 3 miliar itu tidak ada rincian Bang, didapat dari retribusi jenis apa. Jadi, blek satu aja gitu? Iya, satu Bulat item, ya. Maka kita ngelihat dari rincian sumber-sumber mungkin. Sumber-sumber sektor-sektor mana aja yang menghasilkan retribusi ini, kita berpedoman pada Perbub. Iya. Di situ ada item-item apa sih, atau berdasarkan Perda nomor 5 tentang retribusi dan pajak tadi. Di situ disebutkan beberapa item yang menjadi objek baik pajak maupun retribusi. Kita ambil contoh, Bang. Iya. Di tahun 2023 tentang pengawasan ini masalah jasa umum, Bang. Retribusi itu ada 3 item, Bang. Salah satunya itu terkait retribusi jasa umum yang di dalamnya ada beberapa item, salah satunya pengawasan pengendalian menara telekomunikasi atau BTS. menara BTS. Iya, benar. Di Perbub itu ditarget retribusinya sebesar 505 juta. 605 juta. Hampir setengah miliar lah ya. Lebih setengah Iya, miliar. lebih setengah miliar. Cuma ini ya. target sekali lagi Bang ya. Target ya. Kalau berdasarkan LKPJ, saya pastikan tidak sampai 300 juta Bang. Logisnya begini, Perkiraan lah ya. Perkiraan. Karena berdasarkan Perbub target 7 miliar, nyatanya di capaian hanya 3,8. Iya. Secara otomatis kalau targetnya 600 juta, bisa jadi capaiannya nggak sampai segitu Bang. Nah, dari 600 juta, oke lah kita lihat contoh di 600 juta, Bang. Menurut data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran yang diterbitkan, untuk menara sendiri, Bang, di Kabupaten Pesawaran itu sebanyak 141 Titik. 41 BTS. Iya, titik. Berdasarkan Perda, teknis penghitungan BTS ini dikali ketinggian, Bang. Iya. Ya. Apa Ketinggian namanya? tower Iya, dari iya. permukaan tanah, Bang. Itu ada 3 kategori. Kita ambil contoh yang paling murah, itu ketinggian 25 meter, Bang. Iya. 25 meter itu retribusinya per tahun 7.500.000 Per tahun. Paling rendah ya. paling rendah. Paling rendah. Kemudian untuk ketinggian 25 sampai 50 itu 15 juta Per titik itu ya. per titik BTS.
Kalau ngelihat dari 3 jenis ketinggian BTS, saya rasa di Kabupaten Pesawaran karena mengingat kontur tanah ini banyak pegunungan, saya rasa keyakinan itu ketinggian BTS di Kabupaten Pesawaran ini rata-rata lebih dari 25, mendekati 50. Kalau dia 25 mendekati 50, maka retribusinya 15 juta. Iya. Kita kalikan, Bang. 15 juta itu dikali jumlah BTS 141, maka dananya adalah 2 miliar, 1 miliar. 2,1 miliar. Retribusinya Iya, retribusinya per tahun. per tahun. Nah, dari 2,1 miliar, kita lihat, Bang. Yang kita maksud kebocoran atau dugaan penggelapan atau dugaan tidak disetorkannya oleh OPD ke negara itu kurang lebih 1,5 miliar, Bang. Dugaan kerugian negara akibat Kebocoran tadi itu. ketidaktaatan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menarik retribusi, Bang. Ini dugaan saya, Bang. Tapi ada kemungkinan nggak nih, Bang? Artinya dari penyelenggara BTS-nya sendiri yang tidak membayar. Gini, Bang. Ini saya jelaskan sedikit, Bang. Dalam perda terkait masalah pajak dan retribusi itu, dalam pasal itu ditentukan masalah ketentuan pidana, kemudian ketentuan administrasi. Bagi mereka baik itu wajib pajak maupun wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, artinya tidak membayar retribusi atau pajak itu dikenakan beberapa sanksi, termasuk sanksi pidana, Bang. Ya, kemudian sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu yang paling tingkat, paling atas itu pencabutan izin. Artinya kecil kemungkinan ketika penyelenggara BTS itu atau perusahaan tidak taat terhadap pajak tersebut, kan kecil kemungkinannya. Saya yakini nggak mungkin taat pajak mereka. Pasti taat maksudnya. Saya yakini taat mereka. Betul. Karena kalau mereka itu nggak taat, jangankan dia tidak membayar dalam kurun waktu 1 tahun kewajiban, Iya. telat bayar aja sudah kena sanksi. Benar. Ya kan, kena sanksi, apa istilahnya itu? Peringatan lah. Ya mungkin. kena sanksi ini. administrasi mungkin. Ada nilai apa? Kalau 1%, 2% itu ada denda. Oh, denda. Benar. Ada denda. Kemudian kalaupun ada denda, maka ada tarikan retribusi khusus lagi ke situ. Namanya penambahan. retribusi keterlambatan pembayaran retribusi. Nambah lagi Iya, artinya ada resiko tersendiri yang jadi warning, jadi peringatan bagi kewajiban pajak. Itu saya jawab pertanyaan Damang tadi. Artinya kecil kemungkinan. Kalau kurangnya pembayaran retribusi itu akibat kelalaian si wajib retribusi, ya, Bang. Makanya saya meyakini bahwa tidak tercapainya angka target retribusi ini bukan dari wajib pajak atau retribusinya, tapi oleh pejabat yang diberikan kewenangan. Dugaannya ke arah situ. Oke, ya. Itu yang pertama. Kedua, kita kasih contoh. Saya kasih contoh 2 aja, Pak. Kedua, terkait ini yang paling aneh menurut saya. Dan kali ini juga anggaplah vokal AMP sekaligus memberi klarifikasi, menyampaikan klarifikasi, Pak. Iya. Baik ke Pemda dalam hari ini Bupati Kabupaten Pesawaran, kemudian Bapeda, atau OPD di Kabupaten Pesawaran yang diberikan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atau perda untuk melakukan penarikan. Ini klarifikasi, Bang. Iya. Terkait masalah retribusi sektor kedua yaitu jasa usaha. Jasa usaha. Jasa usaha. Itu ada pelayanan penyeberangan orang. Ini yang paling aneh menurut saya, Bang. Ya, seksi lah untuk dibahas. Ya, sangat seksi. Iya, Jarang dibahas ini. Iya, karena gini juga kita perlu sadari Kabupaten Pesawaran ini kan memiliki pesisir pantai yang cukup panjang ya, Bang. Betul. Artinya di situ juga ada penyeberangan pulau-pulau ya, kepulauan. Jadi sangat menarik juga ini dibahas. Boleh lebih dalam lagi dibahas, Bang. Saya majuin kursi dikit, Bang. Juga, siap. Agak serius ini. Jadi gini, Pak. Terkait masalah pelayanan penyeberangan orang, sudah benar kata Bang Madin tadi. Ini berbanding terbalik dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk promosi pariwisata di pantai-pantai yang punya Kabupaten Pesawaran. Sampai dibuat program istilah KEK. Apa itu? KEK itu apa namanya? Ekonomi khusus. Oh iya. Itu ya. Kira-kira itu saya lupa. Ekonomi kreatif. Ya. Tolong dilurusin kalau salah. Artinya ada pembiayaan yang memang dikeluarkan oleh
Pemda untuk mempromosikan. Ini yang saya maksud berbanding terbalik, Bang. Dengan PAD. Artinya, Iya. Ini kita lihat lagi, Bang. Contoh di retribusi pelayanan penyeberangan orang berdasarkan target. Sekali lagi, Bang, target. Tapi realisasinya saya nggak begitu paham karena di dokumen nggak ada. Itu hanya 48 juta, Bang. Targetnya ya. Per tahun. itu targetnya. Iya, target 48 juta satu tahun anggaran di tahun anggaran 2023. Nah, tapi gini, Bang. Berdasarkan data BPS, Iya. saya rasa BPS ini nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong karena Iya. memang itu salah satu badan negara yang Iya. memang ditugaskan untuk mendata. Betul. Dalam data BPS yang kita lihat bahwa penyeberangan orang atau wisatawan baik dia lokal maupun luar lokal dihimpun jadi satu itu untuk Ketapang, Pahawang itu jumlahnya 87.000 orang per tahun. 87.000 orang per Iya. tahun Itu ya. bisa lebih gitu ya. Bisa lebih. Karena Sabtu Minggu luar biasa. Iya. Anggaplah kita amini bahwa yang didata pihak BPS ini adalah real. Katakan begitulah. Ya, oke. Jadi yang kedua, dari dermaga Ketapang ke Pulau Legian sebanyak 44.000. Itu kita bulatkan, sebenarnya ada koma-komanya. Kemudian dari Ketapang ke Legundi itu sebanyak 26.500. Iya. Dengan besaran atau tarif retribusi berdasarkan perda, ini bukan berdasarkan saya atau berdasarkan ketua AMP nih, Bang. Besaran tarif itu berdasarkan perda yang dibuat oleh bupati sendiri, Bang. Itu untuk ke Pulau Pahawang 25.000, ke Pulau Legian 13.000, ke Pulau Legundi 67.000. Iya. Dari total kunjungan yang kita sebutkan tadi, maka terkumpul pembiayaan hasil retribusi ini sebesar 4,5 miliar, Pak. Per tahun. Per tahun. Iya. Targetnya 47. Targetnya hanya 48 juta. Maka dugaan saya, asumsi saya, ada kebocoran kurang lebih 4,4 miliar. Luar biasa ya. Hampir Ini 5 kebocorannya, miliar. Bang. 4,4 miliar. Bocor. Nah, Ini jadi, sudah jebol kayaknya. inilah yang saya maksud, Bang. Jangan sampai bupati yang selama ini mempromosikan Pahawang dengan pantainya, dengan apa namanya yang bawah laut itu, apa namanya kerangnya, Iya. yang sangat indah, kemudian menarik pariwisata dari luar. Kemudian ini malah dijadikan ajang memperkaya diri sendiri. Potensi itu dijadikan ajang. Dari PAD-nya itu sendiri. Iya, bukan Ada untuk retribusi, memperkaya pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pesawaran, tapi memperkaya oknum. Maka ini juga yang saya sampaikan, anggap saja podcast kita hari ini klarifikasi, Bang. Baik Klarifikasi ke pihak terkait Iya. tentunya. baik itu ke bupati, ke Bapeda, atau ke OPD-OPD. Bagaimana ceritanya dari 4,5 miliar berdasarkan data BPS, ya, jumlah pengunjung, kemudian dikali tarif retribusi, namun dicatat dalam LKPJ bahwa target retribusi dari pelayanan penyeberangan orang hanya 48 juta, Pak. Maka saya menduga ada kebocoran 4,1 miliar, itu tadi asumsinya. Silakan diklarifikasi. Itu kami tujukan baik ke bupati, kemudian ke Bapeda atau ke OPD-OPD lain yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Ini kita bicara dua, Bang. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawah ini, izin Bang agak panjang. Iya, nggak Nah, apa-apa. kalau mau dibahas ini, saya rasa Dewan juga nggak cukup sehari. Mas. Benar. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga, selain apresiasi ke DPRD Kabupaten Pesawaran, sebaliknya saya ingin mempertanyakan. Izin Bang dikoreksi, karena tadi saya dengar dari Ketua MP ada salah satu mantan anggota Dewan, saya nggak tahu tahun periodenya kapan. Apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2023-2024 sebagai lembaga yang punya fungsi mengawasi. Kenapa baru tahun 2025 anggota Dewan atau DPRD Kabupaten Pesawaran baru punya inisiatif untuk melakukan itu? Untuk melakukan pansus. Ya, ini kan baru inisiatif, belum dilakukan ya.
Kalau saja ini dilakukan fungsi pengawasan oleh DPRD dari tahun 2023-2024, saya rasa kebocoran itu tidak berlanjut sampai 2025. Nah, ini artinya kita tidak berharap ya kekayaan Kabupaten Pesawaran ini seolah jadi bancakan jamaah. Ini mohon maaf ke anggota dewan, kalaupun memang upaya pengawasan sudah dilakukan, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa dilakukan di tahun 2025 untuk menutup kebocoran, Bang. Mengantisipasi bentuk pencegahan. Jangan sampai ini terulang kali. Benar. Apalagi berlanjut 2025, 2026 kapan lagi? Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Kabupaten Pesawaran tidak pernah ada kemajuan. Karena kemajuan pembangunan kabupaten itu bergantung dengan PAD salah satunya. Kita nggak bicara dana transfer bagi hasil pusat dan lain-lainnya. Soal nantilah. Itu soal belakangan, karena itu wajib. Iya, benar. Yang perlu kita gali ini kan PAD, yang memang sumbernya peruntukannya dari kabupaten ini. Iya. Retribusinya dari parkir seandainya, itu nanti dikembalikan belanjanya untuk kebutuhan parkir. Bagaimana sarana itu diperbaiki, seperti yang Ketua HMP tadi bilang terkait retribusi parkir aja. Jumlah swalayan dikalikan berapa per swalayan? Menurut informasinya 400.000 Ya kisaran per bulan. 400 ya. Iya. Kisaran 400. Kali jumlah, kali tahun, itu saya rasa menyentuh angka miliaran juga. Cuma targetnya hanya 229. Nah, inilah sekali lagi Bang, izin perlu kita terangkan, ini hanya sebagai contoh dari beberapa persoalan yang menurut saya sama dan terjadi setiap tahun anggaran. Bisa jadi di tahun anggaran ke belakang dari 2022, 2021, 2020, 2019, ya kan? Oke lah, BPK sudah melakukan audit, ya, seolah-olah persoalannya dianggap final. Oke Bang. Kalau mungkin kita melebar ke BPK tadi, seperti yang Abang sampaikan, mungkin kita terlalu jauh pembahasannya. Tetapi pada prinsipnya, poin-poin yang sudah mungkin Bung Roni sampaikan tadi, ini perlu juga kita tanggapi juga, Bang Tanjung. Artinya, selalu Ketua HMP seperti apa nih? Artinya dari temuan Bung Roni terkait dengan baru dua contoh dari retribusi. 7 miliar sudah terpenuhi. Oke. Mungkin kita setelah ke Bung Roni, kita ke Bang Tanjung. Tapi sebelum kita berpindah ke Bang Tanjung, ini tadi perlu jadi catatan, artinya apa yang disampaikan juga tadi oleh Bung Roni merupakan klarifikasi terhadap pihak terkait. Seperti apa tanggapan dari Bang Tanjung sendiri? Ya seperti yang saya bilang awal tadi ya, semakin dikupas semakin mengerikan. Iya. Artinya target 7,5 miliar itu, distribusi itu, baru dibahas 2 item saja, harusnya sudah terpenuhi. Baru 2 item saja. Baru 2 item itu sudah terpenuhi. Berapa lagi itu? Nah, jadi ya itu tadi, yang pertama bagi saya, itu tadi kita berharap ya Dewan juga lagi bekerja untuk membenahi ini, ya bekerjalah dengan benar, ya kan? Artinya kita juga melakukan pengawasan juga. Nah, kemudian kemarin Bang Nasir selaku Wakil Ketua Dewan ya menyampaikan juga kalau tahun ini sampai 50 atau 40 sampai 50 ini kita target ini juga nggak tercapai, maka defisit kita akan mencapai 100 miliar. Nah, defisit ini defisitnya, ya kan? Di tahun ini saja. Di tahun ini nanti, ya kan? Kalau memang target itu tidak tercapai yang tahun ini. Nah, tapi ada yang saya nggak setuju dari pernyataan beliau. Kalau memang terpaksa harus ngutang, kita ngutang. Nah, ini jangan. Karena utang itu ada bunga yang besar juga bunganya, semakin terjerat kita. Solusinya adalah ya benahilah. Kalau memang harus kecangkat tingkat semua, kenapa? Ya kan? Kalau memang Pesawaran mau ke depannya lebih bagus. Kalau hutang terlilit lagi kita. Karena dengan berhutang ya miliaran juga. Bunganya terjerat lagi, ya kan? Gali lubang tutup lubang nggak boleh. Haji Miram aja nggak boleh katanya. Bahaya itu kan. Nah, sedangkan sebenarnya ya itu tadi kalau dikelola dengan bagus. Kita membuat pasar tradisional itu bukan dana PAD loh. Dari negara duitnya, ya kan dari dana DAP. Distribusinya untuk kita, parkirnya untuk kita, ini semuanya itu kan masih aja nggak bisa memenuhi, sebenarnya aneh ya kan.
Orang minjem duit untuk modal aja kadang-kadang masih untung. Benar. Ini modal dari pusat, nggak usah mulangin. Iya. Duitnya nggak ada juga. Nah. Keblenger ini. Ya, nah inilah apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah ini semua juga untuk kebaikan nantinya. Oke. Satu closing statement mungkin dari Bung Roni untuk segmen ini. Baik, jadi closing statement ini bahasanya penutup ya. Penutup segmen ini. Oh iya, oke. Jadi begini. Pada prinsipnya dari awal kita melakukan podcast, itu memang sudah ada pesan. Ya. Bahwa tahap pertama kita ini hanya mencoba untuk menyimak dari rencana dewan. Kemudian hari ini kita coba membuat dia detail persoalan. Mendalami. Ternyata kalau kata Bang Tanjung tadi ngeri. Jadi satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai pesan kita juga selaku organisasi yang punya fungsi, sekali lagi punya fungsi pengawasan. Di luar pengawasan legislatif ya. Pertama kita mendukung DPRD Kabupaten Pesawaran untuk melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya seperti mengadakan pansus dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran. Itu dulu apresiasi. Kemudian yang kedua saya pertegas ini bentuk klarifikasi kita ke pemerintah daerah, baik itu ke Bupati Kabupaten Pesawaran, ke Bapeda atau ke OPD-OPD lain. Yang terakhir saya lanjutkan tadi Bang, bahwa betul tiap tutup tahun anggaran BPK, BPKP sudah melakukan audit. Ya. Tapi kita pengen tanya juga sejauh mana ya tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit itu. Baik dia yang bersifat internal, evaluasi di Kabupaten Pesawaran sendiri atau dari aparat penegak hukum. Kalau memang dia ada dugaan pelanggaran, ya baik secara administrasi, bentuk ketidaktaatan pejabat dalam hal ini, ya atau dugaan kebocoran itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka ya kami menuntut aparat penegak hukum itu ya untuk melakukan evaluasi, melakukan investigasi terkait masalah APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2023-2024 khusus pada PAD. Kita khususkan lagi masalah retribusi. Ini belum bicara pajak. Karena kalau bicara pajak gini, Pak. Pajak ini kita lihat contoh masalah pajak bumi dan bangunan atau pajak kendaraan bermotor itu relatif sulit kalau mau ada kebocoran. Karena data itu memang tersistem. Nah, rata-rata kebocoran berdasarkan analisis itu terletak pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda, yaitu retribusi. Ya kan, bagaimana caranya, maafnya ngomong kan, dana-dana retribusi itu diberikan oleh mereka yang punya kewajiban retribusi, bahasanya lewat kolong meja. Itu ada pihak dinas yang mengatakan begitu, ya lewat kolong meja, tidak berdasarkan ketentuan. Nah, ini kita pertegas, kami selaku masyarakat atas nama organisasi yang punya kewenangan juga untuk melakukan pengawasan, menerima, memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi, khususnya pada proses dan penyelenggaraan negara, dalam hal ini pemerintah. Baik, oke. Oke, mungkin itu Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Terima kasih Bung Roni atas closing statement-nya. Intinya selaku lembaga tentunya juga yang memiliki fungsi pengawasan. Pemerintah yang tak mau diawasi biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Dari kami angkat bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara berani bersuara, wujud keadilan kita bersama. Bicara fakta realita yang ada, untuk negeri ini kita berjuang tanpa henti.